Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sampai di edisi 72. Topik bahasan edisi 72 adalah kata penunjuk dekat. Ini merupakan topik baru dalam rangkaian pelajaran kita. Kata penunjuk dekat. Kata penunjuk adalah kata yang digunakan untuk menunjuk benda yang dekat dari pembicara. Jadi kata penunjuk itu ada dua nanti, kata penunjuk dekat dan kata penunjuk jauh. Kata penunjuk dekat adalah kata yang digunakan untuk menunjuk benda yang dekat dari pembicara. Dalam bahasa Arab disebut ismul isyarati lil qarib. Kata penunjuk itu dinamakan ismul isyarah. Ya, dekat lil qarib. Ya, kita singkat KPD, kata penunjuk dekat. Ada dua kata penunjuk dekat yang kita pelajari di edisi 72 ini. Yang pertama, kata penunjuk hadza. Hadza ini berarti ini. Ini. Digunakan untuk laki-laki dan tunggal. Jadi hadza ini berarti ini digunakan untuk laki-laki dan tunggal. Kemudian yang satu lagi hadhihi. Hadhihi ini untuk perempuan dan tunggal. Dalam bahasa Inggris, kata penunjuk dekat atau ini itu hanya ada satu, this. This itu digunakan untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Tetapi dalam bahasa Arab, untuk laki-laki kita menggunakan hadza untuk ini, ya. Kemudian untuk perempuan tunggal kita menggunakan hadhihi. Nah, jadi coba lihat hadza. Hadza digunakan untuk muzakkar. Muzakkar itu laki-laki, ya. Kemudian ma'rifah. Hadza atau kata penunjuk itu otomatis ma'rifah. Sebagaimana halnya kata ganti. Hadza ini itu ma'rifah. Kemudian digunakan untuk mufrad. Nanti ada kata ganti, kata penunjuk yang digunakan untuk dua dan untuk jamak, ya. Jadi hadza itu digunakan untuk kata benda mufrad. Kemudian hadza itu digunakan untuk menunjuk kata benda marfu, mansub maupun majrur. Jadi hadza itu marfu, hadza itu mansub, hadza itu juga majrur, ya. Hadhihi itu digunakan untuk muannas. Kalau hadza untuk mudzakkar, maka hadhihi digunakan untuk muannas. Hadhihi juga ma'rifah sebagaimana hadza. Kemudian digunakan untuk bentuk mufrad. Dan dia digunakan untuk bentuk marfu, mansub, majrur sekaligus, ya. Oke. Kemudian tiga, kata penunjuk dekat merupakan pemeran mubtada. Masih ingat itu? Kata penunjuk dekat itu digunakan untuk memerankan mubtada dalam jumlah ismiyah. Jadi dia termasuk pemeran mubtada, bukan khabar, ya. Dengan demikian, tambah satu lagi pemeran mubtada. Sebelumnya, pemeran mubtada adalah kata benda, ya kan? Kemudian prasa kata benda, kemudian kata ganti. Sekarang tambah satu lagi, kata penunjuk. Contoh, hadza kitabun. Hadza kitabun, dalam bahasa Indonesia, ini sebuah buku. Ini sebuah buku. Dalam bahasa Inggris, this is a book. Dalam bahasa Arab, hadza kitabun. Yang menjadi pokok pembicaraan dalam kalimat ini adalah hadza. Hadza, ini. Ya, sesuatu yang ditunjuk dari dekat. Ada apa dengan ini? Oh, ini sebuah buku. Berarti kitabun itu khabar. Hadza mubtada, kitabun khabar. Contoh lain, hadza Muhammadun. Hadza mubtada, Muhammadun khabar. Hadza Muhammadun, ini Muhammad. Ya. Yang menjadi pokok pembicaraan dalam kalimat ini bukan Muhammad, tapi ini. Ya, sesuatu yang ditunjuk dari dekat atau seseorang yang ditunjuk dari dekat. Ini
Ada apa dengan ini? Oh, ini itu Muhammad. Jadi Muhammad itu kata yang menjelaskan ini. Ya, berarti Muhammad itu khabar. Hadza itu mubtada. Kemudian contoh berikutnya, hadhihi sa'ah. Hadhihi sa'ah. Mubtadanya hadhihi, khabarnya sa'ah. Sa'ah itu apa? Sa'ah itu jam. Jadi hadhihi sa'ah, ini sebuah jam. Kemudian hadhihi Fatimah, ini Fatimah. This is Fatimah. This is a clock misalnya ya. Dalam bahasa Inggris. Ini Fatimah. Dengan demikian kita sudah mempelajari berapa jenis kata sifat, kata benda, sebelum kata sifat, kata benda. Kemudian kita pelajari kata sifat yang menjelaskan kata benda. Kemudian kita pelajari kata ganti yang menggantikan kata benda. Kemudian terakhir kita pelajari kata penunjuk, KP, yang menunjuk kata benda. Yang menunjuk kata benda. Dengan demikian kita lihat bahwa 3 kata sifat, kata ganti, kata penunjuk, merupakan 3 kata yang mempunyai hubungan yang dekat dengan kata benda. Kata sifat itu menjelaskan kata benda. Kata ganti itu menggantikan kata benda. Kata penunjuk itu menunjuk kata benda. Dan dengan demikian ini, 4 kata ini itu dalam bahasa Arab termasuk kategori ismun. Termasuk kategori ismun. Isim ya. Jadi isim itu meliputi kata benda, kata sifat, kata ganti, dan kata penunjuk. Ya, poros ismun itu sebetulnya kata benda, ya, kata benda. Kemudian kata sifat itu disebut ismus sifah. Ismus sifah. Kata ganti ismul dhamir. Kata penunjuk ismul isyarah. Jadi 4 kata ini termasuk dalam kelompok isim, ya, kelompok isim. Oke, kemudian oleh karena 4 jenis kata ini termasuk dalam kelompok isim, maka 4 kata ini diidentifikasi persis sama dengan cara yang sama, yaitu bisa diidentifikasi berdasarkan 4 hal ya. 4 hal. Apa itu 4 hal itu? Ketertentuan, i'rab, harakat huruf akhir, jenis kelamin, dan bilangan. Jadi kata benda itu mungkin ma'rifah, mungkin nakirah. Sebagaimana kata sifat mungkin ma'rifah, mungkin nakirah. Tetapi kalau ini kata ganti, kata penunjuk ini, itu sudah pasti ma'rifah. Perhatikan itu. Jadi kata ganti dan kata penunjuk ini itu sudah pasti ma'rifah. Kalau kata benda, dia mungkin ma'rifah, mungkin nakirah. Kata sifat juga demikian. Kemudian diidentifikasi dari sisi jenis kelamin. Jadi kata benda itu mungkin laki-laki, mungkin perempuan. Kata sifat juga demikian. Kata ganti juga demikian. Kata penunjuk juga demikian. Ya. Kata ganti misalnya, ana itu ya bisa, ana itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Kalau huwa itu sudah jenis laki-laki. Kalau hiya itu sudah jenis perempuan, ya, sudah pasti perempuan. Ya. Kata sifat itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Kata benda juga demikian. Ya. Kemudian dari sisi bilangan, kata benda itu mungkin mufrad, tunggal, mungkin 2, mungkin 3. Kata sifat juga demikian. Kata ganti juga demikian. Kata penunjuk juga demikian. Ya, jadi dari sisi bilangan, ini kata benda, kata sifat, kata ganti, kata penunjuk yang kita pelajari sejauh ini adalah kata benda, kata sifat, kata ganti, kata penunjuk, mufrad, ya, mufrad.
Kemudian dilihat dari sisi harokat huruf akhir, ya kata benda itu mungkin marfu, mungkin majrur, mungkin mansub. Kata sifat juga demikian, ya. Kemudian kata ganti juga begitu. Kata ganti yang sudah kita pelajari itu adalah kata ganti yang dilihat dari sisi i'rab, kata ganti yang marfu. Ini marfu ini. Marfu. Kita juga sudah mempelajari kata ganti yang majrur. Bentuk majrur dari huwa itu hu, ya kan? Hu. Bentuk majrur dari hiya itu ha, ya, itu ha. Sudah kita pelajari. Yang mansub belum. Padahal kata ganti itu juga punya bentuk mansub. Sedangkan kata penunjuk ini yang kita pelajari itu baru kata penunjuk dekat hadza dan hadhihi. Hadza dan hadhihi ini marfu, majrur maupun mansub. Lihat, marfu, mansub maupun majrur. Hadza itu marfu, hadhihi itu hadza itu mansub, hadza juga majrur, demikian juga hadhihi. Sekarang kita lihat kata ganti. Kata ganti itu otomatis ma'rifah, ya kan? Kemudian kata penunjuk juga otomatis ma'rifah, ya. Jadi dia sudah mempunyai satu syarat mubtada. Mubtada itu harus apa? Harus ma'rifah. Kemudian kata ganti itu ya ada yang marfu, ada yang mansub, ada yang majrur. Kalau dia itu berperan sebagai mubtada, kita gunakan kata ganti yang marfu. Kemudian kalau kata penunjuk ini untuk bentuk mufrad hadza dan hadhihi itu sama bentuk marfu'nya dengan bentuk mansubnya dengan bentuk majrurnya. Sama, ya. Oke, sekarang coba kita lihat ini. Hadza kitabun, ini sebuah buku. Hadza itu mubtada. Hadza itu harus marfu, ya kan? Ya, hadza mubtada itu harus marfu. Hadza itu marfu. Lihat hadza itu marfu. Kemudian mubtada itu harus ma'rifah. Hadza itu ma'rifah. Hadza ma'rifah. Kata penunjuk itu semuanya ma'rifah, otomatis ma'rifah. Kemudian mubtada itu apalagi itu persyaratan mubtada. Dia harus marfu dan ma'rifah. Sudah dipenuhi oleh ini, ya. Sudah dipenuhi oleh ini dan oleh ini. Oke, selanjutnya untuk menajamkan pemahaman kita terhadap kata penunjuk, mari kata penunjuk kita aplikasikan dalam jumlah ismiyah. Lagi-lagi jumlah ismiyah, ya. Lagi-lagi jumlah ismiyah. Coba lihat, ini kata-kata yang saya garis bawahi, ada yang saya garis bawahi merah, ada yang saya garis bawahi hitam, ya. Misalnya di mana sepedamu, sekolah itu milik pemerintah Indonesia, itu semuanya mubtada. Kata yang digaris bawahi merah dan hitam itu semuanya mubtada. Nah, kata yang digaris bawahi merah itu kata penunjuk. Coba lihat ini, ya kan? Ini. Jadi kata penunjuk yang kita pelajari di edisi ini itu kata penunjuk dekat. Kata penunjuk dekat. Dalam bahasa Indonesia kata penunjuk dekat itu ini, ya. Dalam bahasa Arab itu kata penunjuk dekat itu dibedakan. Kalau laki-laki tunggal hadza, kalau perempuan tunggal hadhihi, ya, hadhihi. Begitu. Nomor 1, ini sebuah pena baru. Ini sebuah pena baru. Itu sebuah kalimat. Itu sebuah kalimat yang mubtadanya kata ganti ini. Ini sebuah kalimat. Ini batas antara mubtada dan khabar, ya. Ini mubtada. Ada apa dengan ini? Oh, sebuah pena baru. Ini khabar, ya. Ini khabar. Kita terjemahkan dulu khabarnya. Sebuah pena baru. Sebuah pena baru, pena itu qalam. Qalamun. Kenapa qalamun? Oleh karena sebuah, dia bertanwin, ya. Kok bukan qalamin? Oleh karena dia khabar. Khabar itu marfu, ya. Marfu dengan dhammah. Qalamun. Ini kata benda.
Ini kata benda. Kemudian setelah kata benda pena, ada kata sifat baru. Baru itu apa? Baru itu jadidun. Jadidun. Ya. Ini kata sifat. Kata sifat yang menjelaskan kata benda pena. Oleh karena itu dia harus laras. Nah, jadi kata benda itu tunggal, ini pun tunggal. Kemudian kata bendanya itu berakhir dengan un, ini pun berakhir dengan un. Ya, laki-laki, laki-laki. Nakirah. Ya, ini sebuah pena baru. Hadza qalamun jadidun. Oh, ini qalamun jadidun itu baru khabar ya. Kemudian mubtadanya kata ganti. Kata ganti ini itu apa? Hadza atau hadhihi. Tergantung apakah kata benda ini khabar ini laki-laki atau perempuan. Ini laki-laki, maka kita pakai hadza. Kita gunakan hadza. Hadza qalamun. Itu dua harakat ya. Itu dua harakat. Kemudian alifnya itu ditaruh di atas ya. Jadi hadza itu tidak dituliskan begini. Hadza itu tidak dituliskan begini. Hadza. Ini cara penulisan yang salah ya. Ini dibaca hadza. Tapi alifnya ini digantung. Ya, hadza. Gitu ya, hadza. Jadi ini sebuah pena. Hadza qalamun jadidun. Perhatikan, hadza qalamun jadidun. Yang berperan sebagai mubtada itu kata penunjuk KP, kata penunjuk dekat KPD ya. Kemudian yang berperan sebagai khabar itu kata benda qalamun. Kemudian qalamun itu diikuti oleh kata sifat. Kata sifat yang mengikutinya dan menjelaskannya harus selaras dengan kata benda itu. Qalamun jadidun. Ini sebuah pena baru. Kalau ini sebuah pena saja, hadza qalamun. Ini sebuah pena. Kalau ini baru, hadza jadidun. Ya. Jadi jadidun itu kata sifat. Kata sifat itu bisa berperan sebagai khabar. Ini baru, hadza jadidun. Ini pena, hadza qalamun. Kalau ini pena baru, ini sebuah pena baru, hadza qalamun jadidun. Oke. Ini setangkai bunga merah. Ya, ini setangkai bunga merah. Bunga itu zahrah. Bunga itu zahrah. Zai ya. Zahrah. Zahratun. Itu bunga. Jadi setangkai bunga itu ditunjukkan oleh tanwin. Setangkai itu ditunjukkan oleh tanwin. Zahrah. Ya, zahrah itu setangkai. Jadi dia bertanwin. Kemudian zahrah itu merah. Jadi ini kata sifat ya. Kata sifat. Kata sifat. Jadi kita letakkan kata sifat merah setelah kata benda zahrah. Ini kata benda. Ya, kata benda yang berperan sebagai apa ini? Sebagai khabar. Sebagai khabar. Zahrah. Merah itu ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ya kan? Ingat mengenai warna-warna dasar. Kan? Mengenai warna-warna dasar. Kita sudah mempelajari 6 warna dasar, laki-laki maupun perempuan. Laki-laki warna dasar mengacu pada pola af'alu, tidak bertanwin ya. Af'alu tidak bertanwin, perempuannya mengacu pada pola fa'la'u. Fa'la'u. Fa'la'u juga tidak bertanwin. Dengan demikian merah laki-laki itu ahmaru. Ahmaru, merah laki-laki, ahmaru. Merah perempuan hamra'u. Hamra'u. Ya, hamra'u. Ya, oleh karena kata bendanya perempuan bertamar mutah zahratun, maka kata sifat yang digunakan harus kata sifat perempuan hamra'u. Jadi zahratun hamra'u. Hamra'u. Jadi kata sifat ini harus selaras dengan zahrah. Nah, kita lihat zahrah itu tidak beralif lam, maka kata sifatnya juga tidak beralif lam. Jadi hamra'u itu tidak beralif lam. Dia mengikuti
kata benda zahrah yang tidak beralif lam. Cuman hamra itu tidak bertanwin. Kalau zahratun itu bertanwin, kalau ini tidak. Oleh karena hamra itu termasuk isim ghairu munsharif atau kata sifat ghairu munsharif. Jadi zahratun hamra'u itu setangkai bunga merah. Ya, yang berperan sebagai ini, yang berperan sebagai mubtada itu ini. Ini itu ada dua, bisa hadza, bisa hadhihi. Ini harus dipilih dengan dengan cermat ya. Kita pilih apa? Hadza atau hadhihi? Hadhihi. Oleh karena zahrah khabarnya itu perempuan. Maka kata ini yang digunakan itu hadhihi. Hadhihi ya. Hadhihi. 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 Jadi hadhihi zahratun hamra'u. Ini setangkai bunga merah. Kemudian berikutnya, ini mobil si Ahmad. Ya, ini itu mubtada. Ini itu mubtada. Ini itu mubtada, ya kan? Ini itu mubtada. Ini mubtada. Kemudian mobil si Ahmad itu khabar. Ini khabar ini mobilnya ini. Ini apa? Apa ini? Ini itu mobil. Jadi mobil itu khabar. Mobil itu kata benda. Kata benda. Setelah kata benda ada lagi kata benda. Ahmad itu kata benda. Tak? Ini kata benda satu, kata benda dua. Jadi khabarnya itu merupakan rangkaian dua kata benda. Ya, kata benda satu, kata benda dua. Jadi syarat kata benda satu, kata benda dua harus diterapkan di sini. Ini mobil itu perempuan. Jadi hadhihi. Ya, hadhihi inilah mubtadanya, hadhihi. Mobil itu apa? Mobil itu sayyarah. Oleh karena mobil itu kata benda satu, dia tidak boleh beralif lam, tidak boleh bertanwin, ya. Dia itu berakhir dengan dhammah. Oleh karena dia khabar. Khabar itu kan marfu. Kemudian kata benda dua harus majrur. Ahmad itu manakala dalam posisi majrur dia menjadi ahmada. Dia majrur dengan fathah. Mengapa? Oleh karena Ahmad itu termasuk kata benda yang tidak bertanwin. Jadi ini mubtada hadhihi, kemudian ini khabar. Ya, sayyaratu Ahmada. Hadhihi sayyaratu Ahmada. Kalau kita hendak berkata ini sebuah mobil, tidak ada Ahmadnya, hadhihi sayyaratun. Ya. Kalau kita hendak berkata ini Ahmad itu laki-laki, hadza Ahmadu. Tapi kalau kita hendak berkata ini mobil si Ahmad, hadhihi sayyaratu Ahmada. Gitu ya. Hadza sayyaratu Ahmada. Kita bisa cepat di sini dalam merumuskan KB1, KB2 oleh karena kita sudah mengerjakan banyak latihan mengenai itu pada edisi-edisi sebelumnya. Ini rumah ayah si Ridwan. Coba perhatikan. Ini itu mubtada. Ya kan? Ini mubtada. Ya, sebelah kanan itu khabarnya. Khabarnya apa? Predikatnya apa? Ini itu apa? Oh, ini itu ada apa dengan ini? Oh, ini rumah ayah si Ridwan. Ini rumah itu kata benda, ya kan? Ayah juga kata benda. Ya, Ridwan juga kata benda. Jadi khabarnya merupakan rangkaian tiga kata benda. Kata benda satu, kata benda dua, kata benda tiga. Kalau khabar itu dinyatakan dengan sebuah kata, maka khabarnya itu rumah. Ya, maka khabarnya itu rumah. Oleh karena yang ditunjuk itu rumah. Ada apa dengan ini? Oh, ini itu rumah. Ya, rumah itu baitun. Baitun itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Oleh karena itu kita menggunakan ini untuk laki-laki. Hadza, ya kan? Hadza itu mubtada. Rumah ayah si Ridwan. Terapkan persyaratan KB1, KB2, KB3. N-nya berapa? N-nya 3. Ya. Angka saktinya
angka saktinya 3 kurang 1, 2. Apa artinya? Dua kata benda dari belakang harus majrur, dua kata benda dari depan itu tidak boleh beralif lam, tidak boleh bertanwin. Hadza rumah itu apa? Kita tulis saja dulu. Bait ya, kosongkan harokat huruf akhir. Ayah itu ab. Hati-hati dengan ayah ini. Ayah ini masuk 5 kata benda spesifik ya. Nah, kemudian Ridwan itu termasuk kata benda nama yang berakhir dengan anu ya. Anu. Ridwan, begitu ya. Oke. Dua kata benda dari belakang yaitu Ridwan dan ayah, ab itu harus majrur. Jadi ini Ridwana. Ya kan? Ridwana. Oleh karena Ridwan itu ghair munsharif. Ayah itu majrur dengan apa? Ayah itu majrur dengan ya. Oleh karena dia termasuk 5 kata benda spesifik. Minal asma'il khamsah. Jadi abi. Bukan abi saja, tapi abi harus dirangkai dengan ya. Kemudian 2 dari depan tidak boleh bertanwin, tidak boleh beralif lam. Ini sudah tidak bertanwin, tidak beralif lam ya. Kemudian kata benda 1 itu terbuka, baitu, baita, baiti. Tapi oleh karena kata benda 1 ini berperan sebagai khabar itu harus marfu, maka ini baitu. Hadza baitu Abi Ridwan. Ya, hadza baitu Abi Ridwan. Nah, kalau kita hendak berkata ini sebuah rumah, hadza baitun. Ini seorang ayah, hadza abun. Ini Ridwan, hadza Ridwan. Ya kan? Hadza Ridwan. Tapi kalau kita gabung ini, rumah ayah Ridwan, ini rumah ayah Ridwan, hadza baitu Abi Ridwana. Ya. Kalau ini sebuah rumah, hadza baitun. Ini seorang ayah, hadza abun. Ini Ridwan, hadza Ridwanu. Berikutnya, ini ayah si Fatimah. Ini ayah si Fatimah. Coba perhatikan. Ini itu mubtada ya. Ada apa dengan ini? Oh, ini tuh ayah. Berarti ayah itu khabar ya. Ayah itu khabar. Ayah itu laki-laki. Oleh karena itu, ini yang digunakan adalah ini laki-laki, hadza. Ya, hadza. Ayah ini saya tulis saja ayah Fatimah ya. Fatimah ini mubtada. Ini khabar. Ya, ab itu khabar. Jadi khabar itu harus marfu. Jadi marfu ya. Kemudian ini ab ini kan kata benda 1. Ini KB1. Ini KB2. Jadi KB1 itu tidak boleh bertanwin, tidak boleh beralif lam. Sudah, tidak bertanwin, tidak beralif lam. Kemudian KB1 itu terbuka, bisa U, bisa A, bisa I. Tapi oleh karena yang berperan sebagai KB1 itu kata ayah, maka dia marfu bukan dengan U tapi dengan waw ya. Bukan dengan waw. Jadi harus disambungkan waw di sini. Hadza Abu Fatimata. Hadza Abu Fatimata. Ini ayah Fatimah. Hadza Abu Fatimata, ya. Jadi abun itu 5 kata benda spesifik itu manakala dirangkai, manakala difungsikan sebagai mudhaf ya, sebagai mudhaf, maka dia itu marfu dengan waw. Ya, mansub dengan alif, majrur dengan ya. Siapa namanya? Kita belum masuk ke kalimat tanya sebetulnya. Siapa namanya? Nama itu ismun. Ya kan? Nama itu ismun. Kalau dirangkai dengan nya itu siapa? Nya itu siapa? Si Fatimah atau si ayah?
Ya, nya itunya ayah. Nya ayah itu laki-laki ya, hu. Jadi ini kata benda, kata ganti. Kata benda, kata ganti. Kombinasi kata benda, kata ganti, itu kita namakan apa itu? Perasa. Perasa yang ekivalen dengan kata benda, kata benda. Jadi perasa yang sungguhnya sama dengan kata benda, kata benda. Oleh karena kata ganti ini, itu menggantikan kata benda dua ya. Nah, jadi kata benda ini tidak boleh bertanwin, tidak boleh beralif lam, dan ini harus majrur. Jadinya itu harus majrur. Ya kita sudah pilihkan kata ganti majrur hu. Nah, jadi namanya itu ismu, ya ismu ini marfu, ismuhu, ya ismuhu marfu. Oleh karena dia berperan sebagai mubtada. Ini mubtada sebetulnya ini. Namanya ini mubtada, ismuhu. Nah, kalau siapa itu ma. Ma itu apa ya? Tapi siapa yang menanyakan nama itu kita gunakan apa? Ya, apa? Bahasa Indonesia juga begitu. Bahasa Indonesia siapa ya? Siapa? Padahal yang ditanyakan itu nama. Nama itu kan benda. Kata tanya yang menanyakan benda itu seharusnya apa? Ya, apa? Ini yang benar ini. Masmu, ya. Bahasa Inggris juga benar. Siapa namamu itu? What is your name? Bukan who is your name, ya. Jadi masmuhu. Ini siapa namanya? Masmuhu. Ini disambungkan ya. Ini disambungkan. Jadi masmuhu. Kalau kita hendak bertanya kepada lawan bicara yang kita belum kenal, siapa namamu? Masmuka. Ya, kalau mitra bicara itu laki-laki tunggal. Kalau perempuan tunggal, masmuki. Kalau siapa namanya? Masmuhu. Kalaunya itu laki-laki. Kalaunya itu perempuan, masmuha. Ya, masmuha. Oke, ini mertua si Ali. Ini itu mubtada, jadi hadza, ya kan? Hadza, kemudian mertua. Ingat, mertua itu termasuk kata benda spesifik, 5 kata benda spesifik. Jadi hadza hamu si Ali itu mudhafun ilaih aliin. Hadza hamu aliin, ya. Mertua laki-laki itu hamun. Tapi kalau dia menempati posisi mudhaf marfu, ya, dia marfu di sini oleh karena dia berperan sebagai khabar, ya. Sebagai khabar marfu, dia tambah waw. Hadza hamu aliin. Juga termasuk abu. Ya. Ini ayah si Ali, hadza abu aliin. Juga termasuk akhun, ya. Ini saudara laki-laki si Ali, hadza akhu aliin. Namanya Marwan. Namanya Marwan. Namanya itu apa tadi? Ismuhu. Kombinasi kata benda satu, kata ganti. Ismuhu. Kalau nama saya ismi, kalau namamu ismuka. Kalau mu itu laki-laki, mu perempuan, ismuki, ya. Ismuhu Marwan. Marwan sebagai khabar harus marfu. Marwanu, ya. Ismuhu Marwanu, ya. Ismuhu Marwanu. Kemudian kalimat berikutnya, ini sebuah masalah sulit. Masalah itu mas'alatun. Masalah itu mas'alatun. Masalah itu kita pinjam dari bahasa Arab. Mas'alatun. Ya, mas'alatun itu perempuan. Jadi ini perempuan, hadhihi. Jadi hadhihi ini mubtada. Ada apa dengan ini? Oh, ini masalah, mas'alatun. Kemudian masalah itu diikuti oleh apa? Diikuti oleh kata sifat sulit. Apa? Sulit, sa'bun, ya. Ini sa'bun. Jadi kalau ada kata sifat di sini, kata sifat itu harus selaras dengan kata benda sebelumnya. Ini kata bendanya
perempuan, maka kata sifatnya juga perempuan. Hadhihi mas'alatun sa'batun. Sa'batun, ya. Hadhihi mas'alatun sa'batun. Ini seorang direktur. Direktur itu direktur laki-laki ya, mudirun. 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 Jadi ininya itu hadza. Oleh karena mudirun itu laki-laki. Jadi hadza mudirun. Ini seorang direktur, ya. Dia direktur sekolah di ibtidaiyah itu. Jadi dia ini mubtada, ya kan? Dia ini mubtada. Kemudian khabarnya itu direktur, kata benda. Kemudian sekolah, kata benda. Ya, kata benda. Ibtidaiyah itu kata sifat ya. Itu kata sifat. Ibtidaiyah itu kata sifat. Ya. Nah, jadi dia oleh karena direkturnya laki-laki, maka dia itu huwa. Kata ganti ini huwa ya. Ini huwa. Huwa ini kata benda satu, kata benda dua. Kata benda satu, kata benda dua. Direktur itu mudir. Ya, sekolah itu madrasah. Jadi huwa mudirul madrasati, ya, mudirul madrasati, madrasati. Ini kata benda satu, ini kata benda dua. Kata benda satu ini berperan sebagai khabar, oleh karena itu dia marfu. Huwa mudirul madrasati, setelah sekolah ada kata sifat. Kata sifat ibtidaiyah. Nah, ibtidaiyah itu dasar ya, sekolah dasar, sekolah pemula. Maka kata sifat itu harus selaras dengan al-madrasah. Jadi huwa mudirul madrasati harus selaras dengan madrasah ibtidaiyati. Al-ibtida ini iyati. Oke. Jadi huwa mudirul madrasatil ibtidaiyah. Dia direktur sekolah dasar itu. Selanjutnya nomor 9. Ini ilmu yang bermanfaat. Ini itu mubtada, ini itu subjek. Ya, ilmu itu khabar. Ilmu itu ilmun. Ilmun itu laki-laki. Ilmun. Ilmun. Ini kata benda sebagai khabar. Kemudian apa namanya itu mubtadanya hadza. Hadza. Jadi hadza ilmun, ini ilmu bermanfaat itu kata sifat. Ini kata sifat nafi'. Nafi'un. Nafi'un. Selaras dengan ilmun. Nafi'un. Jadi ini ilmu yang bermanfaat. Hadza ilmun nafi'un. Ilmu itu seperti cahaya. Mubtada ilmu itu seperti cahaya. Seperti itu kata harful jar. Harful jar, cahaya itu kata benda. Jadi khabarnya itu perasa jar majrur ya. Ilmu itu al-ilmu. Al-ilmu, inilah mubtada. Ilmu itu, ada apa dengan ilmu itu? Seperti cahaya. Kan nuri. Kan nuri, ka itu seperti. Kan nuri. Kan nuri. Kanuri. Jadi yang berperan sebagai khabar itu perasa jar majrur. Oleh karena ka itu harful jar. Harful jar bersambung ya. Harful jar bersambung. Kanuri. Al-ilmu kanuri. Ilmu itu seperti cahaya. Kalau ilmu itu cahaya, al-ilmu nurun. Nah, gitu ya. Ini dari Spanyol. Ya, ini dari Spanyol. Mubtadanya ini. Ini dari Spanyol. Jadi ini di sini tergantung bendanya apa, ini itu ya.
Nah, jadi kalau bendanya laki-laki kita gunakan hadza, kalau bendanya perempuan kita gunakan hadhihi. Anggap saja bendanya itu laki-laki. Jadi hadza, hadza, hadza. Ada apa dengan hadza? Hadza dari Spanyol. Spanyol itu nama negara ya. Min dari min. Spanyol Hispania. Iya kan? Hispania. Spanyol itu Hispania. Jadi kalau bendanya itu perempuan, hadhihi min Hispania. Kemudian Spanyol, kalimat berikutnya, Spanyol itu mubtada, adalah sebuah negara tua di Eropa. Jadi Spanyol itu mubtada, Hispania gitu ya. Hispania, inilah mubtada. Ada apa dengan Hispania itu? Sebuah negara. Negara itu daulah. Negara itu daulatun. Ya, daulatun. 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 Daulatun, ini negara, kata benda. Tua itu kata sifat yang menjelaskan negara. Jadi dia harus selaras dengan negara. Negaranya itu bertamar butoh, daulatun. Oleh karena itu tuanya juga bertamar butoh, qadimatun. 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 Jadi Hispania daulatun qadimatun di Eropa. Di itu kita bisa pakai fi, kita bisa pakai bi. Kita pakai bi saja ya. Bi, kata depan bersambung ini, bi ini. Bi ini urubba ya, urubba. Jadi Hispania sebagai mubtada, daulatun sebagai khabar, qadimatun yang menjelaskan khabar, bi urubba di Eropa. Oke, ini sepedaku. Ini itu mubtada, sepedaku itu khabar. Ini khabar, ya. Nah, sepeda itu apa? Sepeda itu darrajah. Darrajah itu berakhir dengan ta marbutah, berarti perempuan. Nah, jadi kita gunakan hadhihi. 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 Hadhihi apa? Darrajati. 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 Hadhihi darrajati. Oleh karena sepeda itu bertamar butoh, darrajah. Kemudian darrajah itu kita sambungkan dengan i. Dia berubah menjadi ta biasa. Hadhihi darrajatihi. Hadhihi darrajati. Di mana sepedamu? Ini kalimat tanya ya. Insyaallah nanti kita akan ini dengan kalimat tanya. Aina? Di mana itu aina? Kalau apa itu ma? Masmuka? Apa namamu? Atau siapa namamu? Siapa namanya? Masmuhu? Masmuha? Aina? Ini aina. Sepedamu darrajatuka. Darrajatuka. Kalau ka-nya itu laki-laki. Kalau ka-nya perempuan itu ki. Ya, aina darrajatu, ya, bukan aina darrajatu, ya. Darrajatuka. Oleh karena ini darrajah ini sepeda. Mubtada. Mubtada itu harus marfu, makanya darrajatu. Ya. Ini sebuah sekolah dasar. Nah, sekolah itu apa? Sekolah itu madrasah. Madrasah. Oleh karena itu ini yang digunakan ini untuk perempuan. Hadhihi. Hadhihi itulah mubtadanya. Sebuah sekolah madrasatun.
Madrasatun dasar ibtidaiyun. Dasar itu ibtidaiyun. Oleh karena ini kata bendanya ini, kata benda yang berperan sebagai khobar ini itu perempuan, maka kata sifatnya juga perempuan. Ibtidaiyatun. Ibtidaiyatun. Iyatun. Ya. Jadi hadhihi madrasatun ibtidaiyatun, ini kata sifat. Ya. Nah. Sekolah itu milik pemerintah Indonesia. Nah, perhatikan ini. Di sini kita keluarkan Indonesia di sini. Indonesia di sini berperan sebagai KSK ya. KSK. Nah, jadi sekolah itu al-madrasatu milik. Ini milik itu li, kata depan bersambung. Li pemerintah itu hukumah. Li hukumah ya. Hukumah. Li hukumah pemerintah Indonesia ini pemerintah ini beralif lam ya. Beralif tertentu. Lil al-hukumah lil hukumati milik pemerintah. Ini kata sifat al-Indonesiati ya, lil hukumati. Ingat hukumatun itu pemerintah. Lil hukumatil ya siyati. Jadi al-madrasatu lil hukumatil Indonesia. Ya. Lil hukumat Indonesia. Kemudian sebuah sekolah negeri. Iya itu apa? Iya itu sekolah ya. Iya itu sekolah. Sekolah itu perempuan. Berarti hiya matematikanya begitu. Hiya sebuah sekolah negeri. Madrasatun. Kalau hukumah ini kata benda ya. Ini hukumah itu kata benda, pemerintah. Kalau kita bentuk ke adjektif yang berkenaan dengan hukumah itu, ini kata sifat. Hukumiyun, buang ta marbutah. Hukumiyun. Ini kata sifat. Ya sama dengan KSK. Tapi ini tidak dinisbatkan kepada negara. Dinisbatkan kepada hukumah. Kata benar hukumah. Ini hukumiyun. Ya, hukumiyun. Jadi dia madrasatun. Kata sifat hukumiyun ini menjelaskan madrasatun yang perempuan. Maka hukumiyun itu harus dibentuk dalam perempuan. Hukumiyatun. Jadi dia madrasatun hukumiyatun. Dia sebuah sekolah negeri, ya, sekolah pemerintah. Oke, saya kira cukup sekian. Insyaallah pada edisi berikutnya kita lanjutkan ke kata penunjuk jauh. Kalau kata penunjuk dekat ini, maka kata penunjuk jauh itu yang dalam bahasa Inggris that, ya. Kalau ini this, itu that. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.